Selamat malam teman-teman, jumpa lagi dengan saya Bung Jon LT. Malam hari ini saya akan menyampaikan satu informasi seputar peringkat FIFA terbaik negara ASEAN. Jadi kita tahu ASEAN itu ada 11 negara di luar Australia. Jadi kalau Australia masuk berarti 12. Tapi kita anggap tidak usah masuklah supaya pertandingan antara negara ASEAN itu lebih fair, sehingga kita masukkan 11 negara. Yang pertama peringkat FIFA tertinggi yaitu Thailand dengan posisi 98 atau naik satu peringkat. Kemudian yang kedua yaitu Vietnam di posisi 109. Ini tidak ada perubahan dengan 3 bulan lalu. Kemudian Indonesia naik 6 peringkat dari 123 ke 117 setelah mengalahkan Cina dalam kualifikasi Piala Dunia. Pertandingan tadi malam kita ingat hasilnya 1-0. Kemudian negara keempat yaitu Malaysia, peringkat 131. Kasihan sudah tinggal jauh dari Indonesia ya. Lalu Filipina di posisi 145 atau naik satu peringkat dibandingkan 3 bulan lalu. Kemudian Singapura di posisi ke-6 dengan peringkat 161. Di peringkat ke-7 yaitu Myanmar di posisi 162. Kemudian posisi 8 yaitu Kamboja, peringkat 180 atau naik satu peringkat. Posisi ke-9 yaitu Brunei Darussalam, peringkat FIFA 186. Kemudian Laos, peringkat FIFA 190. Dan terakhir Timur Leste, peringkat 197. Jadi itu peringkat FIFA negara-negara ASEAN pada tanggal 6 Juni 2025. Tapi kita tahu bahwa FIFA Matchday itu akan berlangsung selama kurang lebih 10 hari. Jadi sampai tanggal 10-an itu masih termasuk dalam kalender FIFA, sehingga negara ASEAN tentu akan bertanding lagi, sehingga ini hanya patokan pertandingan tadi malam saja, artinya per 6 Juni 2025. Tetapi saya akan update lagi setelah pertandingan pada tanggal 10 ketika kita melawan Jepang. Karena kalau pertandingan lawan Jepang kita bisa mengambil minimal imbang, jangan kalah tapi imbang minimal, apalagi menang, itu kita akan mendapatkan 6 atau 7 poin lagi. Artinya peringkat FIFA kita makin baik dari 117 mungkin saja atau 110 lah, karena kurangi 7 kan. Jadi saya pikir ya sangat wajar kita berharap, karena bukan berarti kita mendahului Tuhan, bukan, tapi Jepang saja bisa kalah kok lawan Australia. Kita ingat kemarin Jepang kalah 1-0 dari Australia. Jadi bukan tidak mungkin kita pun bisa menang atau minimal ya imbang lah kalau lawan Jepang. Karena buat apa? Dia sudah lolos duluan. Jadi bagi dia pertandingan terakhir itu tidak ada gunanya. Jadi lebih baik dia mencoba, pelatihnya mencoba pemain-pemain cadangan supaya turun dikasih kesempatan untuk bermain, karena toh tidak ada gunanya lagi. Jepang sudah lolos dan sudah tidak ada hasil apa-apa, kecuali dia ingin mempertahankan gengsi, mempertahankan nama besar. Tapi di luar itu saya pikir bisa saja. Pelatih pasti punya prioritas nilai. Mana yang lebih penting, lebih baik dia memberikan panggung kepada pemain cadangan untuk bisa berkiprah, bisa menunjukkan juga kualitasnya supaya lebih siap pada saat Piala Dunia nanti, dibandingkan dengan dia harus menunjukkan performa terbaik pada pertandingan tanggal 10. Saya pikir
buang-buang kesempatan, maksudnya kesempatan bagi pemain cadangan untuk menunjukkan kiprahnya, karena kan tidak menentukan ya. Itu yang kita harapkan, karena memang kita tidak bisa lagi untuk berharap lolos otomatis karena peluang itu sudah tertutup setelah Australia menang atas Jepang. Tetapi minimal kita lebih siap dari segi tim, itu kekompakan, terus chemistry ya, chemistry atau kekompakan, saling pengertian di antara pemain timnas kita diharapkan lebih padu lagi, karena kita tahu ada beberapa pemain yang baru tadi malam itu debut, misalnya Ikam Putra, kemudian Emil Audero kan baru debut, tetapi luar biasa kan. Dan satu hal yang patut kita acungi jempol untuk pelatih Patrick Kluivert adalah dia menurunkan paling banyak pemain lokal. Ada 4 atau 5 yang diturunkan dibandingkan, mohon maaf, Sintayong hanya menurunkan beberapa pemain saja. Jadi jumlah pemain lokal yang diturunkan Patrick Kluivert bahkan dalam pertandingan penting seperti tadi malam itu cukup banyak. Kita tahu Egy Maulana, kemudian Beckham Putra, Kambuaya, ya dan lain-lain, teman-teman bisa sebut sendiri, kurang lebih 5 pemain lokal. Jadi top untuk Patrick Kluivert. Kita berharap dia terus menukangi timnas, apalagi dalam 4 nanti, karena setelah tanggal 10 sudah ketahuan siapa saja yang lolos ke round 4. Kita sudah bisa membaca calon-calon lawan kita, sehingga pasti PR yang dimiliki oleh Patrick Kluivert dan tim pelatih itu juga bagaimana memadukan strategi, taktik, kemudian pola permainan, chemistry, semuanya dipadukan. Dan saya dengar katanya ada isu-isu ada 2 pemain baru lagi. Ya saya belum tahu dan saya juga tidak mau sebut dulu karena belum fix siapa orangnya. Tapi kalau kemudian ada tambahan amunisi lagi, ini kan sesuatu yang bagus. Jadi saya pikir ya tim yang sekarang sudah ada, sudah masuk dalam pemilihan tim pelatih itu berlatihlah dengan baik 1-2 hari ini sebelum nanti ketemu Jepang tanggal 10 Juni, hari Selasa depan. Mudah-mudahan bisa menunjukkan hasil yang baik. Kita berharap demikian teman-teman. Oke, sampai sekian dulu ulasan saya tentang peringkat FIFA negara ASEAN, dan saya akan update lagi kurang lebih tanggal 10 atau 11. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Terima kasih dan selamat malam.